Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Biar waktu yang menjawab. Sesampai di rumah, Aliora dan Joe berjalan melewati barisan bodyguard di sepanjang mereka berjalan. Joe menggelengkan kepalanya saat teringat perbincangannya di mobil tadi bersama Aliora memang sedikit aneh. Tapi Joe juga berpikir panjang. Ya kali Daniel akan menyetujui pernikahannya dengan Aliora kelak. Aliora adalah pewaris tahta, tak mungkin rasanya Daniel akan setuju atau mau menikahkan anaknya dengan orang biasa seperti Joe. Joe memang kaya, tapi kalau dibandingkan dengan Aliora, dia bukanlah apa-apa. Daddy, Aliora berlari kencang lalu memeluk Daddy-nya. Ara habis nangis sayang, tanya Daniel melihat sisa air mata di mata Aliora. Ara nangis kenapa? Tanya Alia yang mengelus kepala anaknya. Om Joe mau nikah, Mom, Dad, ucap Aliora sedih walaupun tadi Om Joe bilang itu hanya bercanda. Tapi Aliora kepikiran terus. Daniel langsung menatap Joe yang tengah berjalan ke arah mereka dengan datar, mendengar pengaduan anaknya. Joe yang tengah berjalan itu mereguk salivanya mendengar Aliora. Malah mengadu ke orang tuanya dan Joe tak pernah melihat tatapan Daniel segitunya padanya. Apa produk buatanku kurang memuaskan di matamu, sampai kau ingin mencari yang lain? Tanya Daniel yang tengah menggendong putrinya itu menatap Joe yang berdiri di depannya dengan mata menyipit. Tidak begitu, Daddy. Lemas Joe yang menjadi tercekik sendiri harus jawab apa pada ayah Aliora. Om Joe bilang mau nikah dia ke Ara. Tanya Alia menatap anaknya yang sudah sedih itu setelah pulang dari rumah Joe. Aliora adalah anak polos yang akan mengatakan apapun pada kedua orang tuanya. Apalagi tentang hal yang sedang dia rasakan sejak dulu. Sama siapa? Tanya Daniel menatap anaknya yang mengangguk itu. Katanya sama tante kemarin, Daddy, sedih Aliora menatap Joe lalu segera bersembunyi di balik leher Daddy-nya. Entah kenapa Aliora menjadi sedih saja memikirkan ucapan Om Joe walaupun tadi dia bilang bercanda, makanya Aliora mengadu pada Daddy-nya. Cantikan mana? Ara dari tante itu? Tanya Alia menatap anaknya yang memeluk Daddy-nya begitu erat. Ya, cantikan anak Daddy lah, ucap Daniel mengelus kepala anaknya. Tapi Om Joe gak suka Ara, Dad, ucap Aliora entah kenapa dia tidak rela jika Om Joe menikah. Om suka Ara, jawab Joe yang berdiri di dekat Aliora yang tengah berada di pelukan Daddy-nya. Tapi Om juga suka tante itu, suara serak Aliora yang jelas sekali nada cemburu dalam ucapannya. Jadi Ara mau Om Joe, tanya Alia to the point yang diangguki anaknya. Mata Daniel dan istrinya melotot saat anaknya benar-benar menginginkan Joe. Tapi kan Ara masih kecil, masa mau jadi istri Om Joe? Tanya Daniel yang bernada lelucon agar kekesalan anaknya itu hilang. Kan Om Joe bisa tunggu Ara besar, jawab Ara dengan mudahnya. Eits, minta ditungguin gak tuh? Kuda Alia mengedipkan matanya ke arah Joe yang membuat Joe malu. Hebat juga skill Joe sampai bisa membuat anaknya yang masih sangat kecil begitu posesif terhadapnya. Udah bawa Ara ke kamar, Daddy ingin bicara dengannya, ucap Daniel menurunkan Aliora dari pangkuannya. Ayo Ara ikut Mommy, ucap Alia menggenggam tangan anaknya. Tapi, ucap Aliora tak mau. Ara nggak denger apa yang Daddy bilang, tanya Daniel yang membuat putri kecilnya langsung menunduk dan berjalan ikut mominya. Joe mengikuti Daniel menuju ruang kerjanya pertanda Daniel ingin bicara hal pribadi dengannya. Entah kenapa Joe malah degan tiba saat Daniel mengajaknya duduk berhadapan di meja kerja.
Jadi kau akan menikahi Sheila? Tanya Daniel menatap Joe dalam penuh intimidasi, tapi sama sekali tak terselip tatapan sahabat atau kakak yang biasa Joe lihat dari mata Daniel. Tidak Daddy, ucapan Joe langsung dibantah Daniel. Jangan panggil aku Daddy jika kau tak akan menikahi putriku. Ucapan tegas Daniel menyanggah panggilan Joe untuk dirinya beriringan dengan sebuah nada kekesalan. Tapi ucapan itu bukan membuat mental Joe surut, malah dia tersenyum. Jadi aku boleh menikahi putri Daddy? Tanya Joe secara spontanitas saat dia mendapatkan kesimpulan dari keceplosan Daniel barusan. Apa aku pernah mengeluarkan larangan atas itu? Jawaban tegas Daniel sebagai seorang ayah. Ya, aku merasa tidak pantas saja untuk Aliora. Ucap Joe yang menjadi sangat kikuk saat dia tak lagi berhadapan dengan sahabat atau orang yang biasa dia anggap kakak, tapi sekarang adalah seorang ayah dari perempuan. Bagus kalau kau merasa begitu, ulti Daniel yang membuat Joe melotot. Astaga, mulut Daddy. Geleng kepala Joe keras sekali lepas mulut calon mertuanya itu sampai berasa sampai ke hati, tapi anehnya mental Joe tak rusak dibuatnya. Apa mulutku? Ya, kalau emang kau merasa tak pantas, kau kan bisa memantaskan diri untuk putriku selama 12 tahun ke depan. Ucap Daniel yang secara transparan menjelaskan maksud ucapannya. Oh, iya Daddy. Joe mengangguk sambil menggaruk kepalanya, ternyata ucapan Daniel baik dia saja yang terlalu baper sampai salah tanggapan. Jadi kau beneran mau menunggu putriku? Pertanyaan Daniel yang membuat tatapan Joe meredup. Aku bisa menunggunya sampai kapanpun, 12 bahkan 18 tahun lagi akan aku tunggu. Tapi apakah penantianku tak akan sia-sia nantinya? Hanya itu saja keraguan di hati Joe. Aku bisa memberikan restu untuk kalian, tapi tidak dengan sebuah jaminan, ucap Daniel membentengi ucapannya. Karena dia juga tak bisa menjamin hal yang dipertanyakan Joe sampai ke masa depan nanti. Dan ia bagaimana jika suatu saat perasaan Aliora berubah? Daniel juga tak mungkin memaksa putrinya, dia hanya ingin Aliora bahagia dengan segala pilihannya. Tapi jujur saja, sebagai seorang ayah, Daniel bisa merasakan bagaimana perasaan yang sudah tertanam di hati anaknya sejak kecil dan sepanjang masa pertumbuhan Aliora. Bahkan Aliora itu seperti merasa Joe itu adalah miliknya. Itu terlihat dengan jelas dari sikap dan cara Aliora jika ada hal yang berkaitan dengan Joe. Daniel sangat tak ingin putrinya merasakan kekecewaan dan rasa sedih yang berlebihan. Itu dapat merusak masa pertumbuhan dan kepribadian putrinya. Tapi Daniel juga tidak bisa mengekang Joe untuk tidak menikah hanya agar putrinya tak tersakiti. Biar waktu yang menjawabnya Daddy, ucap Joe yang membuat Daniel tersenyum. Tapi kau menyukai putriku kan? Goda Daniel berbisik di dekat telinga Joe yang membuat Joe tersenyum malu. Aku pamit Daddy untuk memperbaiki tampilan diriku. Tawa Joe keluar dari ruangan. Daniel tak sanggup menjawab pertanyaan dari seorang ayah itu. "12 tahun kemudian. Daddy, Mach, senang." Anak gadis yang baru pulang sekolah itu mengecup pipi Daddy yang duduk di ruang santai. "Tumben pulang cepat cantik,"
tanya Daniel saat anaknya ikutan duduk di sampingnya. Iya Daddy, hari ini di sekolah Ara lagi lomba pertandingan basket, cerita Aliora meminum minuman milik Daddy-nya. Hah, terus kenapa nggak nonton? Heran Daniel, biasanya anak remaja sangat hobi menonton basket sekurangnya cuci mata lihat cowok ganteng. Ara ada janji sama Om Jo, mau nganterin dia makan siang sebagai permintaan maaf. Kekeh Aliora yang dibalas geleng kepala oleh Daniel. Tapi Om Jo marahnya serem loh Daddy. Diam aja nggak mau bicara dan cuek gitu. Ara kan jadi bingung harus kayak mana. Aliora bercerita pada dedinya tanpa sebuah batasan. Begitulah sejak dulu, Daniel adalah tipe ayah yang senang mendengarkan keluhan anaknya. Sampai sekarang masih diam dia? Tanya Daniel sambil meneguk kopinya. Iya, ucap Aliora yang ingin sekali berbicara dengan Joe. Untuk itulah dia ingin datang langsung ke kantor Joe. Lah terus gimana bisa bikin janji? Kan bicara aja ommu belum mau, tanya Daniel heran menatap anaknya. Hehe, janji sama diri Ara maksudnya Daddy, kekeh Aliora. Aliora sudah berniat untuk datang ke kantor Joe siang ini agar pria dewasa itu berhenti mendiaminya. Sedari kecil sangat dekat dengan Joe membuat Aliora begitu tersiksa saat Joe mendiaminya. Om, rengek Aliora berdiri di depan pintu ruang kerja Joe yang sudah diketuk dari tadi tapi tak terdengar sahutan. Maafin Ara Om. Mendengar suara Joe yang sedang berbincang, Aliora yang berdiri di depan pintu itu berbalik. Ternyata Om Joe baru datang bersama beberapa stafnya. Ih, baru nggak ketemu Om Joe 2 hari udah makin ganteng dan cool aja dia. Batin Aliora mematung terpesona melihat tampilan Joe yang memabukkan. Joe dengan tubuh atletisnya sangat tampan memakai setelan jas hitam dengan dalaman kemeja krim membuat auranya semakin keluar. Entah mengapa pria dewasa itu sangat awet, bahkan masih seperti pria berumur 25 tahunan yang sangat karismatik dengan segala pesonanya. Hehehe, kekeh Aliora tersadar melihat tajamnya tatapan Joe ke arahnya. Karena hari ini Aliora pakai baju ala Korean style yang sangat terlarang bagi Joe sejak dulu. Sebenarnya tujuan Aliora memakai rok mini jeans dengan atasan crop ya supaya Joe marah dan mengomelinya. Setidaknya Joe tidak terus mendiaminya. Begitulah kira. Joe melepas jasnya sambil berjalan menuju Aliora. Bahkan saat Joe memakaikan jasnya lebih menutupi paha gadis kecil itu dari rok yang dipakainya. Belum lagi bajunya yang sangat pendek sampai bergerak sedikit perut mulusnya kelihatan. Rick, gantikan saja aku di rapat berikutnya. Aku akan pulang, ucap Joe segera menyuruh pergi semua stafnya yang sudah senyum melihat Aliora. Kenapa Om mau pulang kan masih siang? Tanya Aliora tanpa rasa bersalah menatap Joe yang berdiri di depannya. Joe tidak menjawab, dia membuka pintu ruangannya dan masuk dengan langkah lebarnya. Joe berhenti melangkah setelah pintu ruangannya tertutup otomatis. Mengapa ikut masuk? Apa aku membolehkanmu masuk? Ucapan tegas Joe pada Aliora yang berjalan di belakangnya.
Boleh, jawab Aliora dengan santainya lalu menuju meja kerja Joe untuk menaruh makan siang yang dia bawa. Aliora berdiri bersandar ke meja kerja Joe lalu menghirup aroma jas yang dipakainya. Gila, parfum si Om manis banget, enak dihirup. Batin Aliora merasa tenang menghirup aroma jas Joe yang sangat semerbak baunya. Joe menatap Aliora yang seperti menghirupi aroma jas yang dia pakaikan dengan mata menyipit. Nggak dicuci ya Om? Tanya Aliora menatap Joe yang memasang ekspresi sangat datar seperti amarahnya tengah bercampur aduk. Joe akan mengambil kembali jasnya yang dipakai Aliora. Hah, bercanda Om, manja Aliora malah memeluk Joe lalu membenamkan wajahnya di dada Joe. Joe menahan nafas saat merasakan eratnya pelukan kedua tangan Aliora di pinggangnya. Aliora melonggarkan pelukannya lalu mendongak menatap Joe yang berdiri diam tanpa membalas pelukannya. Saat Joe menunduk matanya langsung bertemu pandang dengan Aliora yang hanya sebatas dadanya itu. Mata bulat Aliora yang menatapnya benar membuat Joe seperti kehilangan dunia nyata dalam sekejap. Om, udah diamnya. Om gak capek apa? Diami Ara terus, rengek Aliora dengan bibir siputnya melepaskan pelukannya. Joe tidak bersuara, dia hanya diam menatap Aliora dengan segala kesalahannya. Kenapa pakai baju begini? Udah gak ada lagi baju yang lain? Tanya Joe yang membuat Aliora menunduk. Ara suka bajunya, Om, jawab Aliora setelah beberapa saat sambil cemberut. Ya udah gak usah pakai aja sekalian, daripada pakai baju kayak gini. Omel Joe dengan suara tegas menunjuk baju tipis dan rok pendek kurang bahan yang Aliora kenakan. Bersambung.